terkuat yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini seringkali menjadi simbol perlawanan terhadap Belanda. Beberapa tokoh pendiri bangsa, seperti Syahrir, Yamin, dan lainnya, menggunakan Majapahit sebagai simbol Indonesia. Bahkan, Syahrir pernah berpidato mengenai Majapahit di sidang Dewan Keamanan PBB, saat ia menjawab tuduhan dari diplomat ulung Belanda yang menyatakan Indonesia adalah bangsa barbar. Majapahit merupakan kerajaan yang berdiri dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, seorang pangeran dari kerajaan Singasari yang terkenal akan kecerdikannya. Kerajaan ini berhasil mencapai masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, cucu dari Raden Wijaya. Namun, di balik semua kejayaannya, ada seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di Majapahit. Pemimpin itu adalah Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang negarawan dari kerajaan Majapahit yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Kita mungkin mengenalnya dari kisah Sumpah Palapa, yang kemudian digunakan sebagai nama satelit Palapa. Namun lebih dari itu, Gajah Mada adalah seorang politikus hebat, yang prestasinya mungkin dapat disetarakan dengan tokoh-tokoh besar dunia, seperti Bismarck dari Jerman, Machiavelli dari Italia, Lise dari Cina, dan sebagainya. Termasuk pada akhir kehidupan mereka dengan pengecualian Lise yang berakhir paling tragis. Kali ini, Mimin ingin mengajak kita semua untuk mencari faktor-faktor yang membuat Majapahit berhasil mencapai masa kejayaannya. Oleh karenanya, jika kalian tahu ada faktor-faktor lain, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Mata uang. Dulu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat kuno telah menggunakan sistem barter. Namun sistem ini memiliki kelemahan, yaitu mereka yang ingin berdagang harus memiliki barang yang diinginkan oleh pihak lain. Demikian juga sebaliknya, persyaratan ini harus dipenuhi. Jika tidak, barter tidak mungkin terjadi. Menghadapi masalah ini, berbagai peradaban yang lebih maju, khususnya dalam bidang ekonomi, mulai memperkenalkan uang, suatu barang yang digunakan sebagai medium atau barang ketiga dalam perdagangan dan ekonomi. Pada waktu itu, mata uang yang paling terkenal di wilayah Asia dan di sepanjang jalur sutra adalah koin kepeng dari Tiongkok. Kepeng merupakan mata uang internasional, seperti dolar pada saat ini. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara, mata uang lainnya yang juga banyak beredar adalah koin gobok, mata uang Majapahit yang banyak dipengaruhi oleh kepeng. Kedua mata uang tersebut digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari yang nilainya dianggap terlalu kecil dibandingkan menggunakan emas ataupun perak. Dengan adanya uang ini, kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga pusat-pusat perekonomian dari Majapahit menjadi lebih hidup dan berkembang. Pasar, salah satu aspek terpenting yang menentukan maju atau tidaknya suatu negara adalah transportasi. Banyak kerajaan menghabiskan sumber dayanya hanya untuk membangun jalan, sehingga akses transportasi menjadi lebih baik. Berbeda untuk akses transportasinya, kerajaan Majapahit dilewati oleh Sungai Berantas dan Bengawan Solo, yang tentunya memudahkan distribusi barang dan perdagangan melalui jalur air di wilayahnya. Selain itu, Majapahit juga memiliki banyak kota-kota pelabuhan, seperti Surabaya, Pasuruan, Gresik, Tuban, dan lainnya, yang berhasil menjadi pusat ekspor dan impor dari kerajaan Majapahit. Jika Kekaisaran Tiongkok menjadi unggul karena Grand Canal-nya, Majapahit juga memiliki keunggulan serupa dari kondisi geografisnya. Keunggulan tersebut sangat berpengaruh dalam menumbuhkan pusat-pusat perdagangan baru, baik dalam bentuk pasar atau kota-kota pelabuhan. Alhasil, dengan keberadaan pusat-pusat perdagangan tersebut, ekonomi Majapahit menjadi lebih maju dan siap digunakan untuk menunjang berbagai keperluan dari kerajaan Majapahit. Pada episode kali ini, kami telah membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kejayaan Majapahit. Dalam episode mendatang, kami akan membahas berbagai faktor lainnya yang tidak kalah berpengaruh dalam menyebabkan kejayaan Majapahit. Apa sajakah itu? Sambil menunggu episode tersebut,
Jika kalian tahu ada faktor-faktor lainnya, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Mari kita berdiskusi sejarah bersama. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Berkontribusi dalam mewujudkan kejayaan Majapahit. Mimin juga sudah membaca berbagai komentar dari kalian, khususnya mengenai faktor-faktor yang dianggap turut mempengaruhi kejayaan Majapahit. Oleh karenanya, Mimin ingin melengkapi episode sebelumnya dengan faktor-faktor lain yang mungkin juga berpengaruh dalam mewujudkan kejayaan Majapahit. Faktor ketiga, pertanian. Bagi generasi zaman sekarang, pertanian mungkin dianggap sebelah mata. Namun, sejarah berkata lain. Pertanian adalah salah satu faktor utama yang menentukan maju atau tidaknya suatu negara, khususnya apabila negara tersebut memiliki populasi yang besar. Sektor pertanian yang dikelola dengan baik akan menjamin kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Jika suatu waktu terjadi bencana, pemerintah dapat menggunakan stok pangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kejayaan Majapahit adalah bidang pertaniannya. Mengapa demikian? Karena pertanian Majapahit bukanlah pertanian biasa. Pulau Jawa memang terkenal akan gunung berapinya yang masih aktif bahkan hingga sekarang, yang sewaktu-waktu dapat meletus dan menyebabkan korban jiwa. Di sisi lain, terjadinya bencana juga memiliki manfaatnya tersendiri, seperti adanya lava dan abu vulkanik yang di kemudian hari akan berubah menjadi tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah salah satu tanah tersubur di dunia yang sangat bermanfaat bagi kegiatan pertanian. Masyarakat Majapahit saat itu sudah mengenal dan menggunakan sistem pertanian secara bertingkat. Selain itu, mereka juga telah menggunakan teknologi pertanian seperti dam dan sistem irigasi. Penggunaan sistem pertanian bertingkat atau yang kita kenal dengan sebutan terasering memperluas lahan pertanian yang mungkin ditanami oleh Majapahit. Sedangkan teknologi pertanian seperti bendungan dan sistem irigasi memungkinkan lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pangannya. Tanah yang subur membuat Majapahit dapat memproduksi lebih banyak pangan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menjamin ketersediaan pangan dan menunjang populasi yang lebih besar. Dengan tanah yang subur, negara juga dapat menunjang kehidupan mereka yang bekerja di luar bidang pertanian. Misalnya, seperti mereka yang bekerja di pemerintahan atau birokrasi, mereka yang bekerja di bidang ekonomi dan infrastruktur, mereka yang bekerja di bidang militer, serta orang-orang yang terlibat di dalam dunia keagamaan. Oleh karenanya, pertanian yang kuat sangat berpengaruh dalam mewujudkan kejayaan Majapahit. Faktor keempat, perdagangan. Hasil pertanian yang melimpah memungkinkan Majapahit untuk memperdagangkannya dengan berbagai komoditas, khususnya rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Saat itu, rempah-rempah Maluku merupakan komoditas yang sangat berharga dan banyak dicari oleh para pedagang. Alhasil, Majapahit sering menukar pangan dengan rempah-rempah Maluku, yang kemudian diperdagangkan kembali dengan berbagai komoditas dari negara-negara lain, seperti keramik dan sutra dari Tiongkok, kain patola dari India, biji besi dari Sulawesi, dan komoditas lainnya di wilayah Asia Tenggara. Mungkin kamu bertanya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah letak geografis dari Majapahit, yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan India dan Tiongkok. Majapahit menguasai semenanjung Malaya. Demikian juga dengan wilayah-wilayah lainnya di Nusantara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Alhasil, keuntungan dagang yang diperolehnya terus meningkat dan memampukan Majapahit dalam mencapai kejayaannya. Faktor kelima, diplomasi. Diplomasi adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, termasuk Majapahit. Dengan diplomasi, suatu negara dapat mencegah terjadinya peperangan dan memperoleh manfaat dari adanya perdagangan. Kerajaan Majapahit berhasil membina hubungan baik dengan berbagai kerajaan yang ada di Asia, seperti Kamboja,
Vietnam, Thailand, dan sebagainya. Sekalipun pada saat pendiriannya, Majapahit sempat terlibat pertempuran melawan pasukan dari dinasti Yuan atau Kublai Khan. Di bawah Raden Wijaya, Majapahit mampu memulihkan kembali hubungan diplomasi dengan dinasti Yuan yang tentunya memberikan Majapahit berbagai manfaat. Faktor yang keenam, teknologi pembuatan kapal. Sekalipun kerajaan-kerajaan di Nusantara pada dasarnya sudah mengenal teknik pembuatan kapal, namun teknologi pembuatan kapal dari dinasti Yuan yang bersifat ekspansionis memampukan Majapahit untuk membuat kapal yang berukuran lebih besar dengan panjang sekitar 70 meter dan berat sekitar 500 ton. Dengan menguasai teknologi pembuatan kapal ini, Majapahit dapat memanfaatkannya baik sebagai kapal perang untuk keperluan militer maupun sebagai kapal kargo untuk keperluan perdagangan. Bagaimana transfer teknologi tersebut bisa terjadi? Dalam hal ini, terdapat dua pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan teknologi pembuatan kapal ini adalah pemberian dari dinasti Yuan atas pemulihan hubungan diplomasi dengan Majapahit. Pandangan yang kedua menyatakan bahwa teknologi ini didapat dari pasukan-pasukan Mongolia yang berhasil ditangkap oleh Majapahit. Yang jelas, faktor inilah yang membuat Angkatan Laut Majapahit menjadi lebih kuat dibandingkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Faktor yang ketujuh, keberagaman. Berkembangnya perdagangan membuat Majapahit banyak dikunjungi oleh para pedagang asing, termasuk dari Tiongkok. Sebagian dari mereka memutuskan untuk tinggal di Nusantara. Di kemudian hari, mereka berbaur dengan para penduduk setempat dan menghasilkan apa yang saat ini kita kenal sebagai suku Peranakan atau etnis Tionghoa. Pada zaman itu, orang-orang ini digunakan sebagai utusan oleh kerajaan Majapahit untuk segala urusan yang berhubungan dengan negeri Tiongkok. Hal serupa juga terjadi pada para pedagang yang berasal dari kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Majapahit juga dikenal menjunjung tinggi keberagaman. Hal ini terlihat dari latar belakang para pemimpinnya. Contohnya seperti Perdana Menteri Gajah Mada yang dikenal menganut agama Buddha, sedangkan Raja Hayam Wuruk sendiri menganut agama Hindu Siwa. Sekalipun memiliki keberagaman dalam hal budaya maupun agama, para pemimpin Majapahit cukup mampu merangkul berbagai perbedaan yang ada di bawah kekuasaan Majapahit. Faktor ke-8, Mandala. Apakah Majapahit benar-benar menguasai seluruh wilayah Nusantara? Bagaimana sebenarnya mereka memerintah Nusantara pada saat itu? Berdasarkan buku Negara Ketagama dan Paraton, bukan Patron ya, ada satu istilah yang dikenal sebagai Mandala. Mandala merupakan campuran dari politik luar negeri dan sistem pemerintahan yang menyatukan antara sistem pemerintahan secara langsung dan tidak langsung. Majapahit juga membagi kekuasaannya dalam berbagai tingkatan, yaitu Negara Agung, Mancanegara, Nusantara, dan Negara Sahabat atau Mitreka Satata. Tingkat yang paling mendasar bagi kerajaan Majapahit adalah Negara Agung, yang merupakan wilayah-wilayah terpenting dari Majapahit dan diperintah secara langsung oleh sang raja. Tingkat selanjutnya adalah Mancanegara, yang merupakan wilayah-wilayah di sekitar Negara Agung yang pemerintahannya diwakili oleh saudara atau keluarga atau orang kepercayaan dari sang raja. Pada tingkatan kedua, baik budaya maupun pengaruh dari Majapahit masih sangatlah kuat, khususnya berkenaan dengan urusan pajak maupun dukungan militer. Tingkatan selanjutnya adalah Nusantara. Wilayah ini dihuni oleh berbagai kerajaan yang sekalipun budayanya berbeda, namun karena letak geografisnya masih dalam pengaruh kerajaan Majapahit. Oh ya, mungkin kamu bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan Nusantara mau membuka hubungan dengan kerajaan Majapahit? Singkatnya, selain karena ancaman militer, yaitu sekitar 30.000 pasukan, Majapahit juga menguasai jalur perdagangan di Semenanjung Malaya. Asal menyatakan tunduk, dalam arti membayar upeti, mereka bukan hanya terbebas dari ancaman militer, namun juga dapat menikmati akses perdagangan dengan komoditas yang beraneka ragam melalui koneksi kerajaan Majapahit. Tingkatan terakhir adalah negara sahabat
atau Mitreka Satata. Wilayah ini dihuni oleh berbagai kerajaan Asia Tenggara yang lokasinya jauh dari jangkauan Majapahit, seperti Kamboja, Vietnam, Thailand, dan sebagainya. Di bawah Gajah Mada, Majapahit seakan memahami strategi dari buku Seni Perang yang menyatakan berteman dengan negara yang jauh dan serang negara yang dekat. Demikianlah 8 faktor yang mempengaruhi kejayaan Majapahit. Mimin sadar bahwa masih banyak faktor-faktor lainnya yang belum Mimin sebutkan. Mimin harap dengan konten yang telah dibuat dan beragam komentar di kolom diskusi, kita juga bisa mempelajari faktor-faktor lainnya. Mengenai tokoh-tokoh penting yang berpengaruh mungkin akan Mimin bahas di konten-konten yang terpisah. Namun, yang pasti, keberadaan tokoh seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada sangat berpengaruh bagi kejayaan Majapahit. Dengan adanya tokoh-tokoh tersebut, berbagai masalah yang muncul dapat dibagi di antara mereka berdua dan diselesaikan dengan lebih baik. Kejayaan setiap negara memang tidak ada yang abadi. Demikian juga dengan kejayaan Majapahit yang mengalami kemunduran dan sekarang hanya tinggal sejarah. Menurutmu, mengapa pada akhirnya kerajaan Majapahit bisa runtuh?